Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa kita adalah umat-umat yang telah ditebus oleh Tuhan dan hidup kita dibaharui oleh Dia. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah di titik terakhir. Ini ayat tadi adalah ungkapan daripada Tuhan Yesus atau ucapan daripada Tuhan Yesus yang terakhir di atas kayu salib. Kalau kita bisa melihat dari 7 perkataan Yesus, ini adalah perkataan yang ke-7. Dia berkata, "Pater eskirasou parate somai to penumam mau." Artinya, Bapa, ke dalam tanganmu aku titipkan nyawaku ini. Ini adalah ungkapan Yesus bahwa dia yakin bahwa segala sesuatu yang dia alami pada saat ini adalah sesuatu yang akan dia lalui begitu rupa. Tetapi dalam pernyataan Yesus ini kita mendapat 3 pengajaran yang sangat indah di dalamnya. Yang pertama adalah orang percaya harus memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Ini yang pertama. Yang pertama adalah orang percaya harus memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Sama seperti Yesus ketika di atas kayu salib. Di titik-titik terakhir, di detik-detik terakhir dalam perjalanan kehidupannya, dia masih berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu." Kata ungkapan Bapa artinya Tuhan Yesus memiliki hubungan yang khusus dengan Bapanya. Demikian pula hidup kita di titik-titik terakhir dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin di titik-titik yang begitu sangat melelahkan di dalam perjuangan kehidupan kita berada di dalam dunia ini, kita harus tetap memiliki hubungan yang khusus di dalam Dia. Karena hanya Dialah yang dapat menolong dan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-32 berkata demikian, "Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat." Sama seperti Yesus memiliki hubungan yang khusus dengan Bapanya, demikian pula hidup kita juga harus memiliki hubungan yang khusus. Jemaat memiliki hubungan yang khusus dengan Kristus, sama seperti hubungan suami dan istri memiliki hubungan yang khusus. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun selain maut. Hidup kita juga demikian. Mari umat Tuhan, umat Allah, kita punya hubungan di dalam Dia. Kita punya hubungan yang khusus dengan Allah kita. Jangan pernah kita kendor memiliki hubungan dengan Dia Allah yang benar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang percaya atau orang Kristen harus yakin bahwa hidupnya ada di dalam genggaman Allah. Orang Kristen harus memiliki keyakinan bahwa kita ini berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa baik hidup maupun kehidupan kita itu ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Amsal mengatakan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Apapun yang kita sedang hadapi, kita harus yakin bahwa masa depan sungguh ada. Sama seperti Yesus, dia yakin bahwa dia di balik sebuah kematian ini ada kehidupan yang dia akan terima selanjutnya. Dan terbukti 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah murid-murid dan di tengah-tengah dunia ini bahwa dia adalah Allah yang hidup. Hidup kita juga demikian, ada masa depan bagi kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam perjalanan kehidupan kita. Masa-masa yang sulit di dalam kehidupan ekonomi kita. Masa-masa yang sulit di dalam pergaulan sosial kita, masa-masa yang sulit di dalam menjalankan segala sesuatu yang harus kita jalankan, baik itu bisnis, baik itu situasi pergaulan yang sulit. Tetapi Tuhan katakan ada kehidupan, ada masa depan yang menanti di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dia memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, orang Kristen atau orang percaya harus belajar setia sampai akhir dalam Tuhan. Ini penting sekali untuk kita renungkan bersama, sebab Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Dia di titik terakhir dalam menjalankan rencana Bapanya. Dia lakukan itu dan dia serahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya.
hidup kita juga demikian. Di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari milikilah kesetiaan sampai akhir perjalanan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengasihi kehidupan kita. Karena Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk hidup kita, maka itu tetaplah setia di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun yang kita hadapi, mari karena Allah setia dalam kehidupan kita, mari kita juga setia di dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang tidak tinggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang memimpin perjalanan kehidupan kami. Dan hidup kami adalah hidup di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Masa depan sungguh ada dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu CUTW, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala kami, para staf gembala, para aktivis yang ada. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memakai kehidupan kami semuanya untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Dan ajar kami tetap setia sampai akhir perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.